Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Yazid. Saya adalah salah satu pelajar di STI Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik penelitian yang ingin saya teliti, yaitu identifikasi faktor putus kuliah dan intervensi di pendidikan tinggi melalui sudut pandang filsafat ilmu pengetahuan atau filsafat sains. Pembahasan kali ini saya kembangkan melalui bimbingan daripada Bapak Yusef Romansyah selaku promotor saya dan juga Bapak Dimitri Mahayana selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Nah, untuk memulai pembahasannya, kita mengetahui bahwa yang namanya belajar itu adalah suatu hal yang sudah lumrah kita dengar ya dan sudah kita alami. Belajar itu adalah alat ataupun media yang digunakan oleh manusia untuk mengembangkan dirinya, mengasah pemikirannya, dan juga berkontribusi pada lingkungan dan juga negaranya dan juga dunia secara umum. Kita sudah mengenal yang namanya proses belajar dari kecil. Kita mengenal yang namanya sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga sampai kepada yang namanya perguruan tinggi. Pembahasan kali ini kita akan terfokus pada yang namanya di kejadian di perguruan tinggi. Berdasarkan data, semakin banyak jumlah mahasiswa yang berada di dunia saat ini, sehingga jumlah mahasiswa itu meningkat. Namun dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, kita juga menemui fakta baru ya. Fakta lainnya yaitu bahwa jumlah mahasiswa yang putus kuliah itu juga semakin meningkat. Karena itu sangat penting kita untuk mengetahui bagaimana cara untuk menanggulangi permasalahan ini. Nah, kita memahami bahwa yang namanya putus kuliah itu bukanlah suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba ataupun secara lambat laun. Kita mengetahui bahwa yang namanya putus kuliah itu adalah suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelajar, baik secara terpaksa ataupun secara tidak terpaksa, ataupun secara sukarela. Banyak faktor yang mempengaruhinya dan ini adalah suatu keputusan yang rumit. Karena itu sangat penting kita untuk mengetahui apa yang menyebabkannya. Seorang pelajar yang memutuskan untuk putus kuliah ataupun menghentikan pendidikannya sebelum menyelesaikannya itu dapat menghadapi masalah-masalah di kehidupan selanjutnya. Berdasarkan penelitian, seseorang yang putus kuliah, yang berhenti kuliahnya sebelum waktunya, itu cenderung mengalami stres, depresi, dan juga ketidaktahuan apa yang akan dilakukan ke depannya di dalam kehidupannya. Juga terdapat stigma negatif secara sosial kepada seseorang yang mengalami putus kuliah. Ada sangat banyak sebenarnya dampak negatif daripada putus kuliah ini. Mulai dari kerentanan untuk terjerumus kepada tindak kriminalitas, sampai berjum, ber- berkurangnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang baik, dan seterusnya. Karena itu sangat penting kita juga eh, menyelesaikan masalah putus kuliah ini, ataupun setidaknya menekan angka jumlah kejadian putus kuliah ini. Dikarenakan bila kita berhasil menyelesaikan ataupun menekan jumlah pelajar yang putus kuliah, kita akan melihat beberapa banyak dampak positif yang dibawanya.
Seseorang yang menyelesaikan proses pendidikannya itu cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga seseorang tersebut bisa dilihat sebagai seseorang yang memiliki nilai ekonomi lebih baik. Seorang tersebut juga lebih cenderung memiliki mobilitas sosial yang lebih tinggi dan juga aktivitas sosial yang lebih baik. Seseorang yang menyelesaikan pendidikannya juga cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi, baik secara IQ ataupun secara emosionalnya, dan juga memiliki keterbukaan terhadap perbedaan. Maka seorang lulusan yang berhasil menyelesaikan pendidikannya juga lebih siap untuk menghadapi kehidupan global dan juga memenuhi kebutuhan daripada pekerjaan eh, internasional ataupun pasar dunia. Dan juga bahwa keberhasilan tersebut bisa berpengaruh kepada negara dikarenakan seseorang tersebut akan lebih mempertahankan kedaulatan dan juga pengetahuan yang berada di negaranya sendiri. Hal itu termasuk suatu fakta bahwa pelajar pelajar-pelajar yang berhasil menyelesaikan itu adalah generasi-generasi baru yang sudah dilatih dan sudah mengalami pengasahan pemikiran dan juga kemampuan dan juga pengetahuan yang akan menjadi masa depan generasi bangsa yang akan menjaga negara dan juga dunia secara umumnya. Berdasarkan hal-hal positif yang kita temui setelah menyelesaikan pendidikan tinggi ini, maka sangat penting dilaksanakannya penelitian ini, yaitu yang bertugas dan bertujuan untuk mengurangi jumlah kejadian putus kuliah, sehingga diharapkan kejadian ini bisa diminimalisir. Ada banyak cara yang bisa diimplementasikan untuk menghadapi permasalahan ini, dan sudah banyak ya sebenarnya yang sudah dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah menggunakan teknologi seperti menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI. Cara yang lainnya adalah menggunakan recommender system ataupun data mining ataupun machine learning. Ada juga yang menggunakan pendekatan algoritma matematikal, ada yang juga pendekatan sosial, psikologikal, dan seterusnya. Untuk penelitian kali ini, kita akan menggunakan 10 jurnal yang berasal daripada kuartil 1. 10 jurnal itu yang pertama adalah a real life machine learning experience for predicting university dropout at different stages using academic data, yaitu pemanfaatan data akademik untuk memprediksi dropout di universitas. Yang kedua adalah an application of theory of planned behavior to student retention, yaitu mempelajari pemanfaatan eh, teori of planned behavior pada keberlangsungan pendidikan. Yang ketiga adalah characterizing intercampus migration in a private university of Baja California, Mexico. Pada penelitian ini berfokus pada putus kuliah dikarenakan pindah memilih pindah ke perguruan tinggi lainnya. Pada penelitian keempat adalah consideration of the local correlation of learning behaviors to predict dropouts from
MOOC, atau kita kenal dengan yang namanya Massive Open Online Course. Pada penelitian keempat ini sangat berfokus untuk memprediksi melalui perilaku pelajar yang berada di Massive Open Online Course. Penelitian yang kelima yang kita gunakan itu adalah context-related problems and university students dropout intentions, the buffering effect of personal-based goals. Jadi menggunakan efek daripada personal-based goals yang digunakan untuk melihat intensi ataupun keinginan dropout daripada pelajar yang disesuaikan dengan konteks masalahnya. Yang keenam adalah creating a recommender system to support higher education students in the subject of enrollment decision. Di 6 ini berfokus pada pembuatan sebuah sistem rekomendasi untuk memilih subjek pelajaran yang cocok bagi mahasiswa. Yang ketujuh adalah decision trees for predicting dropout in engineering course student in Brazil. Jadi menggunakan teknik ataupun metode decision tree untuk memprediksi putus kuliahnya. Yang kedelapan adalah deep learning model to predict student retention using bidirectional long short term model dan conditional random field. Jadi berfokus pada penggunaan convolutional neural network untuk melihat keberlangsungan pendidikan. Yang kesembilan adalah do motivational regulation strategies contribute to university student academic success. Pada penelitian kesembilan ini berfokus pada regulasi motivasi. Apakah strategi regulasi motivasi bisa berpengaruh pada keberlangsungan dan keberhasilan akademik? Dan yang 10 adalah dropout situation of business computer students University of Fayao. Jadi yang ke-10 ini adalah situasi dropout di Universitas Fayao yang berdasarkan datanya yang diberikan hampir mencapai 50%. Nah, 10 jurnal ini didapat daripada 3 sumber pustaka. Yang pertama adalah IEEE, yang kedua adalah Science Direct, dan yang ketiga adalah Scopus. Dari Scopus, kita menggunakan 6 jurnal. Dari Science Direct kita menggunakan 1. Dan dari IEEE kita menggunakan 3. Nah, dikarenakan pembahasan kali ini adalah menggunakan sudut pandang filsafat ilmu pengetahuan ataupun filsafat sains, tentu kita harus membahas apa itu filsafat. Ya, filsafat itu adalah bangun dasar dari pengetahuan dan usaha manusia untuk mencapai sesuatu tujuan, baik untuk pengetahuan itu sendiri ataupun ada manfaat uh, yang dirasakan. Jadi kalau usaha manusia untuk mengembangkan pengetahuan murni untuk pengetahuan itu sendiri, maka itu disebut dengan yang namanya theoretical philosophy. Theoretical philosophy. Sedangkan kalau yang usaha tersebut digunakan untuk memiliki hasil baik dari suatu aktivitas uh, pencarian dan pengembangan pengetahuan itu disebut sebagai practical philosophy. Nah, tentunya dalam filsafat ini sangat banyak pembahasannya dalam filsafat dikarenakan filsafat adalah bisa dikatakan sebagai sumber pengetahuan ataupun sumber segala pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu yang kita gunakan itu adalah uh, sudut pandang daripada filsafat ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kita tidak membahas filsafat dari konteks klasiknya, yaitu pemandangan filsafat mungkin dari Aristoteles, Philo, ataupun Plato.
namun kita akan memanfaatkan sudut pandang filsafat daripada dua filsuf. Yang pertama adalah Structure of Scientific Revolution oleh Thomas Kuhn, dan yang kedua adalah Research Program oleh Imre Lakatos. Kita akan mulai salah satu-satu. Dalam struktur revolusi sains yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn, kita memiliki sebuah siklus revolusi sains. Dalam hal ini, kita pertama dimulai dengan yang namanya pre-science. Pre-science ini adalah suatu masa, karena dia bersifatnya historical. Pre-science ini adalah suatu masa di mana paradigma penelitian itu masih belum dibakukan dan belum kita bisa bilang distandarisasi. Tentu ada, tentu pada masa itu ada filosofinya, ada paradigma yang digunakan, namun ya belum memiliki suatu standar acuan. Kemudian kita akan menemui yang namanya normal science. Normal science itu adalah di mana suatu paradigma yang sudah established, yang sudah kokoh, digunakan untuk meneliti lanjutan yang sifatnya puzzle solving atau menyelesaikan masalah ataupun menjawab eh, masalah-masalah daripada eh, hal yang ditemui sehari-hari menggunakan paradigma yang sudah established. Kemudian, pada tahap selanjutnya, ketika dalam pelaksanaan normal science ditemui ada yang namanya anomali ataupun hal-hal yang berbeda ataupun bisa menentang atau tidak sesuai dengan paradigma yang digunakan, dengan aturan paradigma yang digunakan pada saat itu, hal itu dinamakan anomali. Anomali ini ketika terkumpul banyak ataupun bersifat kritis yang membuat para peneliti ataupun khalayak umum ragu terhadap paradigma yang digunakan, anomali ini bisa berubah menjadi yang namanya krisis. Krisis ini mendorong timbulnya sebuah revolusi, yaitu revolusi sains yang menimbulkan sebuah paradigma baru, yang kemudian paradigma baru ini akan menjadi normal sains yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan perubahan paradigma itu terjadi karena perubahan uh, revolusi yang dikarenakan anomali dan krisis tersebut. Nah, dari 10 penelitian yang berada sudah disebutkan, letak ke-10 penelitian itu berada uh, cenderung terletak di normal science. Hanya ada satu untuk dari 10 yang diambil. Hanya ada satu yang mengarah kepada anomali, yaitu penelitian yang kedua yang membahas tentang theory of plant behavior. Mengapa dikatakan mungkin menyentuh anomali? Hal ini dikarenakan pada tulisan tersebut, penelitian tersebut dinyatakan bahwa terdapat uh, satu metode yang sangat dominan digunakan, satu teori yang sangat dominan digunakan, yaitu teori student integration theory. Student integration
Student integration theory ini sangat dominan digunakan sehingga disebutkan di tulisan di jurnal tersebut sudah 40 tahun ya kita dikatakan tidak banyak perkembangan dalam bentuk teoritikal. Yang banyaknya hanya pengembangan-pengembangan untuk menaikkan kemampuan prediksi dan eh, korelasi kepada alam nyata menggunakan teori student integration theory. Karena itu pada eh, jurnal 2 mengajukan ataupun menggunakan yang namanya theory of net behavior sebagai perbandingan pada teori student integration tersebut. Hal ini pada penelitian yang lainnya tidak tidak banyak sampai kepada anomali dikarenakan bahkan yang penelitian kedua juga sebenarnya masih cenderung kepada normal science yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prediksi menggunakan paradigma-paradigma yang sudah ada ataupun menggunakan teori-teori yang sudah di-establish sehingga tidak menentang ataupun tidak membawa kepada krisis atau bahkan scientific revolution. Kita bisa katakan Viva la Revolution ini adalah sudut pandang daripada historical daripada Thomas Kuhn. Kemudian yang kita bahas adalah penelitian daripada research program oleh Imre Lakatos. Imre Lakatos sebagai uh, memberikan kritik kepada struktur yang disampaikan oleh Thomas Kuhn di bukunya Falsification and the Methodology of Scientific Research Programs. Lakatos menyebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu melalui program-program penelitian ataupun research program. Dalam research program itu uh, ada yang dinamakan yang namanya hardcore ataupun inti daripada sebuah teori yang menjadi panduan dasar ataupun teori dasar yang dianggap sebagai sebuah postulat ataupun konsep yang pasti benar. Selain yang namanya hardcore, juga terdapat yang namanya protective belt. Protective belt itu adalah teori-teori ataupun model-model yang memiliki fungsi selain mengembangkan keabsahan daripada teori yang berada di hardcore, dia juga bersifat sebagai pelindung bagi paradigma yang berada di hardcore. Dikarenakan setiap ada yang namanya falsifikasi ataupun penelitian empiris ataupun observasi baru, semuanya itu akan diuji kepada protective belt terlebih dahulu sebelum uh, menguji kepada hardcore-nya. Dan perubahan uh, perubahan paradigma sains itu hanya dan hanya terjadi ketika protective belt-nya itu sudah tidak bisa melanggar anomali sehingga hardcore-nya pun tertantang ataupun terfalsifikasi. Kembali lagi, Vivala Revolution. Nah, dalam dalam research program tersebut ada dua jenis penelitian. Yang pertama adalah progressive science. Ya, progressive science itu adalah sains yang bahwa penelitian tersebut masih membawa prediksi kebaruan, masih bisa membawa kepada novelty, bisa menjawab anomali-anomali yang ditemui, dan juga masih dibutuhkan. Sedangkan terdapat penelitian ataupun bidang-bidang yang dikatakan degenerative science, yaitu adalah program penelitian yang sudah kehilangan koherensinya, ataupun sudah tidak bisa membawa kepada yang namanya kebaruan,
dan juga tidak bisa menjawab anomali, tidak tidak sanggup menjawab anomali-anomali yang timbul. Nah, berdasarkan research program daripada Email Lakatos, penelitian 10 penelitian sebelumnya itu berada pada tahapan progressive science karena tentu masalah putus kuliah ini masih sangat relevan terhadap uh, kondisi kita saat ini dan juga berada di protective belt karena ke 10 hal tersebut berusaha dan berfokus pada untuk meningkatkan kekuatan prediksi daripada teori-teori sebelumnya. Nah, kemudian yang dibahas ini adalah untuk penelitian selanjutnya. Tentu kita harus membahas dalam penelitian selanjutnya sebagai dasar daripada penelitian itu kita membahas dari sudut pandang filsafatnya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini adalah tentang membahas usaha-usaha manusia dalam mengetahui apa yang benar, nyata dalam hal ini, atau apa yang tidak nyata, baik secara esensi ataupun secara keberadaannya. Epistemologi adalah usaha manusia tentang memahami bagaimana ataupun apa pengetahuan yang dapat diterima. Apakah pengetahuan tersebut sudah berada pada manusia di awalnya, yang kemudian dikembangkan melalui usahanya, ataupun awalnya manusia adalah makhluk yang tidak memiliki pengetahuan yang kemudian diisi ataupun dikembangkan diberikan pengetahuannya. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang dianggap penting ataupun dianggap baik. Nilai-nilai tersebut yang akan menentukan moralitas, kita bilang, ataupun etis. Jadi kita bisa katakan walaupun ya manusia adalah makhluk yang merupakan seorang filsuf secara alamiahnya, manusia juga perlu lebih teliti dan perlu mempertimbangkan banyak hal dalam mengembangkan pengetahuan. Selain dari sudut pandang filsafat, kita juga untuk penelitian ke depannya kita juga membahas tentang paradigma penelitian. Terdapat 5 paradigma penelitian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah logical positivism. Paradigma logical positivism itu memandang bahwa sangat penting yang namanya objektivitas dan bahwa fakta itu berada di dalam hal-hal yang fisik dan terukur sehingga butuh yang namanya bukti empiris fisik. Pada pandangan ontologinya, bahwa kenyataan itu dianggap nyata, eksternal, dan bersifat independen. Terdapat suatu realitas yang universal dan terdiri dari rangkaian-rangkaian benda yang lebih kecil darinya. Hal ini bisa kita katakan sebagai granular, bahwa banyak hal yang kecil membentuk suatu hal yang lebih besar dan seterusnya secara teratur. Secara epistemologinya, pengetahuan dipandang dari pelaksanaan metode ilmiah melalui fakta dan observasi yang terukur dan dapat diamati secara langsung, dan juga penjelasan kausal dan juga ukuran matematis prediksi sebagai kontribusi pengetahuannya. Secara aksiologi, penelitian dipandang bebas nilai, yaitu peneliti selalu dipandang murni objektif terpisah dengan apa yang ditelitinya. Hal ini terlihat pada jurnal 1, 4, 8, dan 10. Paradigma pendidikan, paradigma penelitian yang kedua itu adalah critical realism. Critical realism memandang bahwa adanya lapisan-lapisan kebenaran dan kenyataan di dunia. Secara ontologinya, kenyataan itu bisa bersifat berlapis, yaitu yang pertama mungkin adalah secara empiris melalui pengujian-pengujian ilmiah. Yang kedua adalah secara aktual, di mana kenyataan yang ada, yang kita bisa akses secara langsung tanpa perlu membutuhkan yang namanya pengujian ilmiah.
Yang ketiga adalah yang nyata, yang dimana tanpa perlu pengujian ilmiah dan juga tanpa perlu kita akses langsung, kita mengetahui bahwa hal tersebut adalah benar. Secara ontologis, kenyataan itu bersifat eksternal dan independen, memiliki struktur yang objektif dan terdapat mekanisme yang kausal. Secara epistemologi, dapat bersifat relatif, yaitu pengetahuan sangat terikat dengan kondisi sejarah dan latar belakang keadaan sekitarnya. Fakta dapat berupa konstruksi sosial dengan kontribusi pengetahuan berupa penjelasan kausal yang memiliki nilai sejarah atau nilai sosialnya. Secara aksiologi, penelitian bersifat syarat nilai, di mana peneliti akan tetap memiliki yang namanya prasangka ataupun bias, dikarenakan subjektivitas personal manusia. Hal ini bisa didapat dari budaya ataupun pengalaman hidup. Yang walaupun dalam penelitiannya, seorang peneliti akan berusaha untuk meminimalisir dan mengurangi kemungkinan subjektivitas itu dan berusaha untuk tetap objektif. Hal ini terlihat daripada jurnal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Paradigma yang ketiga, paradigma penelitian yang ketiga itu adalah interpretivism. Interpretivism ini memandang bahwa setiap orang bisa memiliki kenyataan yang berbeda, bisa memiliki pandangan yang berbeda, yang sesuai dengan pengetahuan dan ide setiap individu. Pada ontologinya, interpretivism memandang bahwa kenyataan itu sangat rumit dan beragam, dibangun melalui budaya dan bahasa dengan banyaknya pemahaman, pengertian, interpretasi, dan kenyataan itu dibangun sesuai dengan hasil proses pengalaman dan kelakuan. Secara epistemologinya, teori dan konsep dipandang terlalu sederhana untuk menjelaskan yang namanya pengetahuan. Karena itu dibutuhkan yang namanya penekanan pada narasi, kisah, dan persepsi dan interpretasi dalam penyampaian pemahaman dan sudut pandang baru. Secara aksiologinya, penelitian itu dipandang terikat dengan nilai peneliti, sehingga peneliti dan yang diteliti itu adalah satu benda yang sama. Sehingga setiap penelitian itu kita harus mempertimbangkan aspek daripada penelitinya. Karena itu dianggap kunci penelitian merupakan interpretasi dari peneliti yang mencerminkan dirinya sendiri. Hal ini terlihat daripada jurnal 2, 5, dan 6. Kemudian yang keempat, paradigma penelitiannya itu adalah postmodernism. Postmodernism ini memandang bahwa adanya pengaruh kekuasaan atau dominasi dalam pengetahuan dan kenyataan. Secara ontologisnya, kenyataan dipandang bersifat nominal, yang rumit dan beragam, terbangun dengan adanya pengaruh hubungan dominasi dan kekuasaan antar pihak. Sehingga adanya kenyataan, pengertian, ataupun interpretasi yang ditutupi ataupun yang digaungkan, yang lebih diterkenalkan ataupun diperkenalkan. Secara epistemologi, pengetahuan dan kenyataan dianggap dipengaruhi oleh ideologi yang lebih berkuasa ataupun yang lebih dominan. Jadi ada kepentingan untuk mempertimbangkan pandangan, pemahaman, ataupun interpretasi yang tidak terlihat, tidak tertutupi, atau bahkan seakan-akan tidak ada. Kontribusi penelitian dalam hal ini bisa berupa pengemukakan terhadap hubungan kekuasaan ataupun hubungan power play ataupun pengaruh kekuasaan antar yang dominan dengan yang tidak dominan ataupun antar eh, yang mayoritas dengan yang minoritas. Secara aksiologinya memandang bahwa pengetahuan itu selalu terikat dengan nilai penelitian yang dibangun dan hubungan peneliti dan yang diteliti dipengaruhi hubungan kekuasaan di mana terdapat narasi, pandangan, dan kepentingan daripada beberapa pihak. Karena itu dianggap bahwa peneliti itu dipandang bersifat mencerminkan dirinya sendiri baik secara radikal dan jujur. Hal ini mungkin bisa terlihat di penelitian yang 2, 3, 6, 7, dan 8. Kemudian penelitian, paradigma penelitian pragmatisme. Paradigma penelitian pragmatis itu sangat mementingkan manfaat praktis daripada sebuah penelitian, sehingga memandang kenyataan itu bersifat rumit, beragam, dan eksternal yang merupakan akibat
praktis daripada ide-ide dalam pandangan ontologinya. Secara epistemologinya, pengetahuan itu adalah makna praktis dari pengetahuan yang spesifik pada satu konteks tentunya, di mana pengetahuan dan teori yang benar adalah yang memiliki ataupun menuju kesuksesan praktis. Kontribusi penelitian bisa berupa penyelesaian masalah ataupun panduan untuk penelitian selanjutnya yang difokuskan pada masalah, relevansi, dan praktik pada suatu konteks tertentu. Secara aksiologinya, nilai penelitian selalu didorong oleh kebutuhan nyata yang dimulai dan dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan keraguan peneliti seperti masalahnya ataupun yang ditemuinya, sehingga penelitian mencerminkan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh peneliti. Hal-hal di atas, seperti teori struktur revolusi sains dari Thomas Kuhn dan research paradigm dari Emre Lakatos, dan juga dari aspek filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan juga paradigma pendidikan ini, kita melihat bahwa di penelitian selanjutnya kita harus bisa mengambil beberapa aspek penelitian sebagai paradigma utama ataupun pendekatan utama yang akan kita gunakan. Dari yang kita pelajari, yang kita bahas sebelumnya, untuk penelitian selanjutnya sepertinya terdapat tiga paradigma penelitian yang bisa kita manfaatkan. Yaitu yang pertama itu adalah pragmatism. Pragmatism akan membawa penelitian menjadi terfokus pada manfaat maksimum daripada sebuah penelitian. Yang kedua itu adalah critical realism. Critical realism akan menekankan bahwa adanya lapisan pengetahuan dan juga lapisan kenyataan yang harus kita temui dalam setiap penelitian. Hal ini sangat bermanfaat karena di penelitian ini harus menggunakan banyak sudut pandang ilmu pengetahuan, baik dari segi teknologi, sosial, psikologi, ataupun pendidikan. Yang ketiga adalah postmodernism. Yang ketiga ini juga sangat butuh untuk dipertimbangkan karena yang namanya pendidikan itu sangat berpengaruh kepada personal pelajar, kepada institusi, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada negara, dan juga kepada dunia. Karena itu ada banyak pihak yang berkepentingan di situ, kita harus bisa mencoba untuk berusaha tetap netral dalam penelitian ini. Dari tiga paradigma penelitian yang sepertinya cocok untuk kita gunakan, maka kita bisa mengambil metode penelitian yang eh, cocok untuk penelitian kita ini. Karena kita menggunakan paradigma pragmatism, critical realism, dan postmodernism, maka secara hasil konsekuensi logis daripada paradigma yang digunakan mengarahkan metode pelaksanaan penelitian yang sifatnya reproduktif, yaitu menganalisa situasi dan kondisi secara matang dan menyusun metode dan data yang digunakan sesuai dengan topik penelitian. Termasuk di dalamnya menganalisa anomali ataupun aturan dan variabel yang bersifat kualitatif, seperti normal masyarakat dan pandangan sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Penelitian ini juga harus berfokus pada solusi dan hasil praktis yang memiliki manfaat. Tentunya hal ini mengharuskan ketaatan pada ranah yang dibahas dalam permasalahan dan pernyataan penelitian. Uh, untuk menyusun pendekatannya tentu memang harus persiapan yang matang, baik mungkin metode yang digunakan seperti kualitatif ataupun kuantitatif ataupun gabungan di antara keduanya, atau juga bisa melaksanakan pelaksanaan manfaat nyata, baik secara simulasi ataupun memang simulasi menggunakan data nyata. Ada beberapa hal lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.
Pertama adalah pseudoscience. Pseudoscience ini bisa didefinisikan ya sebagai hubungan pada sains yang berada di zona abu-abu. Apakah dia belum dibuktikan? Apakah sebenarnya sudah dibantah tapi tetap diterima juga? Atau mungkin bahkan tidak bisa difalsifikasi. Karena itu, dalam hal ini, sains bisa memiliki eh, 5 karakteristik. Yang pertama, sains itu harus bisa difalsifikasi. Yang kedua, sains itu pasti penelitian sains itu bersifat tentatif dan terbatas. Yang ketiga, bahwa penelitian itu harus bisa diuji secara empiris. Yang keempat, bahwa sains itu harus bisa dijelaskan dengan hubungannya kepada hukum alam. Yang ketiga, terdapat kesesuaian dengan hukum alam. Sehingga terdapat yang namanya korespondensi dengan kenyataan dunia. Nah, kelima ini adalah ciri-ciri daripada sains yang ilmiah. Dan ada list-list yang perlu digunakan untuk memudahkan kita menghindari yang namanya pseudoscience. Yang pertama itu terdapatnya yang namanya komunitas penelitian. Ya, misalnya komunitas penelitian dari topik yang diteliti ya, seperti putus pendidikan, decision support system, ataupun machine learning. Yang kedua itu ada yang namanya host, ataupun pihak yang menerima komunitas penelitian, sehingga aktivitas penelitian itu bisa dilaksanakan. Baik host ini berupa penerima manfaat, pemangku kebijakan, ataupun institusi pendidikan tertentu. Yang ketiga, tentu ada yang namanya clarity ataupun kejelasan bidang penelitian yang tetap sehingga dapat menentukan sudut pandang penelitian dan ranah keilmuan. Yang keempat adalah terdapatnya latar belakang formal seperti teori logis ataupun matematis yang sebelumnya yang dapat menjadi pijakan awal penelitian. Baik 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 dalam bentuk teori yang berhubungan dengan proses pendidikan, teori psikologi, teori machine learning, dan seterusnya. Formal background, kita katakan. Kemudian terdapat kumpulan data, hipotesa, ataupun teori yang spesifik terhadap permasalahan yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti, yaitu fenomena putus kuliah. Yang keenam, terdapatnya kejelasan permasalahan di bidang penelitian saat ini ataupun aspek lain yang terkait dengan penelitian. Yang dimaksud dalam ini adalah terdapatnya gap. Baik gapnya bersifat pragmatis, yaitu masih terdapat masalah yang ditemui, ataupun gapnya masih bersifat pengetahuan. Masih ada kerancuan ataupun masih belum ada kejelasan yang bisa ditemui. Kemudian terdapat yang namanya kumpulan pengetahuan terkini yang dapat difalsifikasi yang spesifik, mungkin seperti teori, hipotesa, dan data yang sesuai. Hal ini menekankan sekali lagi betapa pentingnya falsifikasi. Yang selanjutnya adalah bekerja dengan tujuan mengembangkan ataupun memanfaatkan hukum dan pengetahuan yang berada di dalam ranah pendidikan. Sehingga tujuannya harus jelas, dengan ranahnya yang juga sudah jelas. Yang ketiga adalah memiliki metode yang dapat diperiksa. Metode yang jelas, yang memiliki prosedur yang dapat dibenarkan. Nah, hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan itu adalah ada kecenderungan ataupun adanya yang namanya bias ataupun keterpihakan. Kita harus mencoba menghindarinya. Penelitian ini
Dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang eh, terkait dalam penelitian ini ataupun yang baik menerima manfaat ataupun menerima terancam gara-gara penelitian ini bisa jadi. Kepihakan ini bisa dibatasi ataupun bisa kita minimalisir selain melalui analisa yang mendalam ataupun kehati-hatian, kita bisa mempertimbangkan aspek etis dan juga moralitasnya. Ya, hal ini misalnya melalui menggunakan prosedur-prosedur penelitian yang jelas, yang dapat dibenarkan, mungkin melalui izin daripada senat pendidikan ataupun pihak-pihak yang berwenang ataupun dokumen kesediaan untuk ikut dalam penelitian ini ataupun berkontribusi dalam penelitian ini ataupun dokumen panduan pelaksanaan penelitian yang lebih jelas ataupun kajian etis yang memastikan penelitian mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Cara lain yang juga bisa digunakan itu adalah persiapan penelitian yang menggunakan algoritma ataupun metode ataupun model yang bisa meminimalisir ketumpangan hasil penelitian dikarenakan adanya data imbalance. Hal ini akan juga meminimalisir terjadinya bias ataupun keterpihakan pada satu suku, satu agama, satu jenis kelamin, ataupun yang lainnya. Dan juga bisa dilaksanakan yang namanya penegakan aspek kerahasiaan, di mana data yang digunakan tidak memiliki atau tidak menyimpan hal-hal yang bersifat pribadi ataupun sensitif, sehingga bisa dianggap data yang tidak menggunakan label ataupun bersifat anonim. Ada banyak bahaya sebenarnya dalam sebuah penelitian yang bisa berpengaruh pada aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Indonesia. Penelitian ini walaupun tidak mengadopsi pemahaman granular bahwa seluruh aspek itu bisa dijelaskan melalui kumpulan satuan terkecilnya, keberhasilan penelitian ini bisa membuat pemahaman granular menjawab permasalahan putus kuliah melalui pemanfaatan teknologi. Bisa juga penyimpangan ideologis di mana dapat menimbulkan ketergantungan berlebihan kepada teknologi dan pandangan bahwa seluruh kausalitas dan korelasi itu adalah suatu hal yang dapat diukur. Tentunya ada pengaruh politik di mana pengertian umum politik ya pasti adalah cara menentukan aturan hidup ataupun kesepakatan hidup di dalam satu kumpulan. Hal ini bisa berpengaruh baik pada aturan yang ditentukan untuk pendidikan, khususnya dalam area geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan sangat penuh pertimbangan, dan berfokus pada hasil yang ditujunya sebagai panduannya agar tidak bias dan tidak menyimpang. Dikarenakan diharapkan dengan keberhasilan untuk mengurangi ataupun menekan angka putus kuliah, diharapkan bisa memberi pengaruh pada kualitas dan kuantitas hasil pendidikan, yaitu peningkatan sumber daya manusia yang lebih siap dan lebih cakap untuk bekerja, yang memiliki mobilitas sosial lebih tinggi, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih cakap, lebih dapat bertahan hidup dan menghadapi dunia global,
lebih mampu mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat, baik secara cepat ataupun secara penuh pertimbangan, memiliki proses berpikir yang lebih matang, dan juga secara kenegaraan bisa mempertahankan pengetahuan dan kondisi kedaulatan negara sebagai pelaku kehidupan yang membawa masa depan bangsa. Karena itu bisa dikatakan hasil penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh dalam jangka panjangnya kepada kualitas ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Terdapat aspek-aspek lain ya yang tidak dibahas di penelitian ini secara langsung, yaitu aspek non-kontradiktif, kausalitas, ataupun korespondensi. Untuk aspek non-kontradiktif, tidak ada ditemukan kontradiksi di antara penelitian-penelitian, 10 penelitian yang digunakan. Yang ada hanyalah bukan sifat kontradiksi, namun pernyataan bahwa sangat sedikit pengembangan teoritis untuk pertimbangan ataupun penilaian putus kuliah dari sudut pandang psikologis. Untuk sifat kausalitas, penelitian-penelitian terdahulu seluruhnya menyatakan bahwa putus kuliah ini adalah hal yang sangat rumit, sehingga tidak memiliki satu kausalitas yang bisa disebutkan secara baku, dan lebih banyak membahas yang namanya korelasi. Walaupun ya kita tidak bisa membesar-besarkan sebuah korelasi seakan-akan dia sebagai suatu kausalitas, namun ya kita tidak juga bisa merendahkan ataupun tidak menganggap yang namanya suatu hubungan korelasi ya. Yang ketiga adalah korespondensi. Harus adanya shake hands ataupun penemuan ataupun kesesuaian antara yang diteliti dengan apa yang ada di alam di dunia nyata. Karena itu diharapkan penelitian ini harus dikerjakan dengan melihat hasil yang ingin dicapai sebagai harapan utamanya agar tidak uh, menemui ketimpangan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasilnya. Untuk kita ambil kesimpulan, kita buat kesimpulannya bahwa pelaksanaan penelitian ini harus dilakukan dengan sangat teliti, harus sangat kehati-hatian, pertimbangan berbagai aspek yang sudah disebutkan, apalagi dengan banyaknya bidang ilmu yang dapat tergabung dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan penelitian ini. Mungkin dari sudut pandang teknologi, sudut pandang pendidikan, psikologi, sosial, dan seterusnya. Diharapkan penelitian ini dapat berlangsung sebagaimana yang dituju dengan harapan yang sudah disebutkan, dikarenakan pentingnya keberhasilan ini dapat memberikan kontribusi khususnya bagi dunia pendidikan untuk mendapatkan hasil pendidikan yang lebih maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi. Di bawah ini terdapat 17 jurnal yang digunakan, sumber yang digunakan untuk penyusunan materi pembahasan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.